Jadi kalau presiden sebelumnya, pimpinan negara sebelumnya mengalihkan kekuasaan itu kepada dia setelah dia meninggal, maka itu boleh. Syah dia sebagai penguasa. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi penguasa karena Abu Bakar mengalihkan kekuasaan kepada Umar setelah beliau. Maka setelah itu kaum muslimin langsung menerima, tidak ada lagi ribut, langsung terima. Ya. Kemudian yang ketiga, dia syah sebagai penguasa. Ini bagi orang-orang yang menyeleweng, yang menyimpang. Ya, sebagaimana yang tercatat dalam banyak sejarah, ada orang-orang yang ingin memberontak kepada penguasa. Dia ingin melakukan kudeta, ingin berkuasa dengan paksa. Ya, apabila terjadi ini kita berbicara apabila terjadi. Ya, walaupun kita tahu bahwa ini adalah perkara yang sangat diharamkan dalam syariat. Keluar dari penguasaan seorang pimpinan muslim itu diharamkan dalam syariat Islam. Tapi apabila terjadi kemudian yang berkudeta ini menang, ya, maka dia juga syah sebagai penguasa dan yang lainnya tidak boleh mengangkat senjata lagi untuk menjaga jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin lebih banyak. Sebagaimana Abdul Malik bin Marwan ketika dia menguasai Mekah, Madinah dan lain-lainnya dikuasai dengan paksa. Dikuasai dengan paksa, maka setelah itu para sahabat membaiatnya. Para sahabat menganggapnya sebagai pimpinan sebab telah syah dia sebagai penguasa dan dia sudah memiliki wilayah dan punya kekuatan. Ini tiga cara syahnya dia sebagai seorang imam. Sekarang kita tanya kepada pimpinan Islam jamaah, mana cara-cara seperti ini? Apakah terpenuhi atau tidak? Tidak terpenuhi dan sangat tidak terpenuhi. Bahkan yang ada, mereka telah melanggar hadis-hadis Rasulullah SAW. Telah keluar dari wilayah ketaatan. Sepanjang negara ini Indonesia mempunyai pimpinan negara, mempunyai presiden, maka tidak boleh ada pimpinan lain di dalam negara ini. Harus satu pimpinan saja. Ya. Karena Nabi SAW mengingatkan, Isma'u wa atil, dengar kalian dan taat kalian kepada penguasa kalian. Walaupun dia memukul engkau, walaupun dia ambil harta kamu, dia zalimi kamu, kamu dengar dan taat, tetap dengar dan taat. Tidak boleh melakukan kudeta. Sebab kalau melakukan kudeta, ini akan menimbulkan bencana kepada kaum muslimin. Bayangkan karena ingin merubah kemungkaran, akhirnya lahir kemungkaran yang lebih besar dari itu. Terbunuhlah sekian banyak kaum muslimin. Maka harusnya seorang berpikir jauh bagaimana melakukan sikap-sikapnya dan melakukan apa-apa yang ingin dia lakukan harus dibangun di atas dasar-dasar syariat Islam yang murni dan suci. Iya. Baik. Kemudian juga melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa atakum fadribu unuqahu ka'inan man kan." Siapa yang datang dan ingin memecah belah kesatuan kalian, siapa yang datang kepada kalian dan kalian dalam keadaan di bawah satu pimpinan, kemudian dia ingin memecah belah kesatuan kalian, maka penggallah lehernya orang yang datang terakhir ini, siapapun dia. Ya. Demikian kata Rasulullah SAW. Sebab menjaga prinsip, ya, tetap di bawah satu kekuasaan, ini adalah prinsip dari syariat Islam yang sangat dijaga. Karena itu, prinsip jamaah yang mereka pakai, yang ini merupakan dasar pemikiran mereka, yang merupakan dasar patokan mereka, ini saja sudah salah dari akarnya. Dan dia sendiri sudah keluar dari kepimpinan kaum muslimin. Dan ini artinya dia akan mati jahiliyah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka kita meyakini orang-orang Islam jamaah, kalau mereka tahu diri mereka keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin, tetap ikut kepada pimpinannya, tetap ikut kepada organisasinya LDI dan membeatnya di bawahnya, dan mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan matinya mereka adalah mati jahiliyah. Matinya mereka adalah mati jahiliyah. Karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melahirkan hal-hal yang bisa merusak kesatuan kaum muslimin dan merusak kondisi umat Islam yang setiap hari gencar disusupkan berbagai macam susutan oleh musuh-musuh Islam, dan mereka ini ingin merusak umat Islam dari dalam. Jadi kita punya musuh dari luar selimut dan musuh dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut, dan tentunya musuh dalam selimut ini lebih berbahaya sebab dia bisa merobek selimut itu dari dalam. Ya. Berbeda dengan musuh
yang berada di luar bisa diadakan persiapan-persiapan untuk menghadapinya dan seterusnya. Baik, ini prinsip mereka yang pertama secara global tentang masalah imamah. Dan ini pokok landasan mereka. Dan ini pun sudah gugur dalam syariat Islam, perkara yang sangat batil dan menyelisih dalam syariat Islam. Dan ini prinsipnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kata beliau ketika melihat orang-orang yang semisal dengan ini, yang ingin keluar dari ketaatan pemerintah, beliau sudah mengingatkan dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Umamah, kata beliau, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Orang-orang Khawarij. Dan ini bentuk pemikiran mereka, pemikiran Islam Jamaah mirip dengan Khawarij pemikirannya. Mengkafirkan kaum muslimin, kudeta terhadap pemerintah muslim. Ini adalah poin-poin pemikiran mereka. Poin-poin pemikiran mereka yang sama dengan Khawarij. Dan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang mutawatir jumlahnya, sangat banyak jalannya. Dari sisi periwayatan hadis, Rasulullah menyatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busuknya. Coba lihat betapa bahayanya hal ini, betapa bahayanya pemikiran ini. Karena itu Rasulullah SAW jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan peringatan, jangan sampai jatuh di dalam hal ini, sebab ini akan merusak kaum muslimin. Dan cukuplah sebagai pelajaran kepada kita tentang bahayanya hal ini. Fitnah yang paling pertama terjadi di tengah umat Islam di zaman Utsman bin Affan, karena fitnahnya orang-orang Khawarij yang melakukan kudeta kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan terbunuh. Ini fitnah yang pertama terjadi dalam sejarah Islam. Penyelewengan yang paling pertama terjadi. Dan ini yang mengagar terus sampai pada hari ini masih mempunyai generasi pelanjut orang-orang yang mempunyai pemikiran. Karena itu yang saya nasihati juga kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Kadang kalau kita memberantas orang-orangnya saja, itu tidak cukup. Orang-orangnya itu bagikan ditebas satu batang, tumbuh lagi 1000. Tapi harus diberantas pemikirannya sampai ke akar-akarnya. Kalau pemikirannya habis, maka mereka pun tidak bisa tumbuh. Sebab dari pemikiran sudah dibabat habis. Karena itulah pentingnya kita di sini memberikan penjelasan untuk membabat akar-akarnya. Kalau orang-orangnya saja yang dihabiskan, dihilangkan misalnya atau diusir, itu tidak cukup. Kalau pemikiran sepanjang masih ada, ini akan tetap membuat masalah di tengah umat. Maka pentingnya diadakan acara-acara seperti ini, menjelaskan bagaimana kesesatan mereka, supaya kita tahu bagaimana pokok-pokok pemikiran mereka dan bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah baiat mereka. Baiat mereka ini sumpah ikrar. Wajib taat kepada imamnya. Wajib taat kepada imam. Sampai disebutkan oleh mereka di sini yang pernah ikut dalam Islam Jamaah. Di antara baiat mereka diucapkan begini. Baiatnya, sumpah setianya harus mengaji. Maksudnya harus belajar terus di golongan mereka, harus beramal. Yang kedua, yang ketiga harus membela kepentingan kelompok. Yang keempat harus sambung jamaah. Maksudnya dia berdakwah terus, menyambung jamaahnya, bikin banyak. Kemudian baiat yang kelima, taat kepada pimpinan. Wajib taat kepada pimpinan. Ini konteks baiat mereka. Dan bentuk-bentuk ikrar mereka sangat banyak dalam hal ini. Seperti di halaman 59 sampai 60 dalam buku ini disebut bagaimana ikrar mereka. Bentuk sumpah setianya, ikrar yang disebutkan oleh mereka, yang pertama, tidak mengesahkan pengajian kecuali cara mangkul. Ini cara mereka, harus ngambil dari guru. Yang kedua, tidak boleh beriman kepada orang yang di luar jamaah, harus berimannya pada orang dalam jemaah saja. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kawin dengan orang yang di luar jemaahnya. Kalau mau kawin dalam jemaah saja, anggotanya saja. Luar anggotanya tidak boleh kawin. Yang keempat, hanya anggota Islam jamaah yang diakui masuk surga, sedangkan yang lainnya masuk neraka. Ini ikrar mereka. Yang kelima, orang di luar Islam jamaah dianggap najis. Orang di luar Islam jamaah dianggap najis. Sebab kita dianggap kafir, musyrik. Mereka pakai ayat innamal musyrikuna najas. Katanya sungguhnya kaum musyrikun itu najis. Artinya kita juga najis karena bukan jamaahnya, artinya kita juga najis. Ini salah memahami ayat, dan salahnya bukan satu, salahnya kuadrat, 2. Bagaimana itu salahnya? Pertama, ayat ini bukan pada tempatnya mereka gunakan.
Ini orang musyrik, para orang yang jelas-jelas kafir. Adapun selain jemaah mereka tidak dikafirkan, tidak boleh mengkafirkan. Kemudian yang kedua, musyrik di situ orang-orang kafir dan diikat di masjid. Andai kata kafir, orang kafir ini najis, tidak mungkin diikat di masjid oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa keyakinannya najis. Ini diterangkan dalam nas, dalam Al-Quran dan hadis bagi orang yang mengenal agama. Bagi orang yang tidak mengenal agama, saya Islam jamaah ini, ya memang dia hanya mengambil ayat, apalagi penafsirannya dia tidak tahu penafsiran yang benar di kalangan para ulama bagaimana. Kemudian ikrar mereka juga yang benar, pimpinan yang amirnya, ini pimpinan jemaah. Amirnya boleh punya 4 istri. Kalau amir, wakil amir boleh 3. Kalau amir daerah, pimpinan daerahnya boleh 2 istri. Boleh 2 istri. Kemudian yang ketujuh, mengadakan upacara pernikahan yang sendiri. Tidak lewat syariat. Yang kelihatan anggota jamaah Islam jamaah, anggota Islam jamaah dalam hadis dilarang berpoligami. Jadi anggotanya tidak boleh kawin lebih dari 1. Ya. Kalau amirnya boleh 4. Kalau wakilnya boleh 3. Kalau pimpinan cabangnya boleh 2. Boleh 2. Ini peraturan yang mereka bikin. Dan semua peraturan ini tidak ada tuntunannya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tuntunannya dalam hadis Rasulullah SAW dengan model yang seperti itu. Dengan model yang seperti itu. Memang di dalam masalah boleh tidak berpoligami atau tidak ada pembahasan di dalam syariat Islam, tapi mengkhususkan dengan cara seperti ini, pimpinanmu begini, ini begini, ini begini, itu tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Itu hanya muncul dari hawa nafsu dan ingin menyesatkan jemaahnya saja. Tapi banyak dari orang yang tidak mengetahui. Ini 2 pokok pemikiran mereka. Harus ada pimpinan dan harus dibeat pemimpinnya. Karena dibangun di atas pokok ini, maka lahirlah pemikiran-pemikiran sesat yang lain. Di antaranya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak masuk ke dalam jemaah mereka dianggap kafir oleh mereka. Dianggap kafir oleh mereka. Karena mereka mengatakan mereka ini tidak beat, tidak di bawah pimpinan kita, dan tidak beat. Maka orang yang tidak beat matinya mati yang dia mati kafir. Nah, begitu pemikiran mereka. Dan ini sebagaimana saya uraikan tadi, ini adalah pemikiran yang sesat, mengkafirkan kaum muslimin. Dan hati-hati, tidak sembarang itu mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah sudah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir, in kana kama qala, wa illa haru alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," kalimat kafir ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Ada orang yang bilang sama si saudaranya misalnya, "Kamu kafir," maka kalimat kafir ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Oleh orang yang mengucapkan atau orang yang dituduhkan, harus ditanggung. Kata Nabi, kalau benar kalimat itu, tidak apa-apa. Tapi kalau salah, kalimat itu akan kembali kepada diri. Akan kembali kepada dirinya. Maka hati-hati, menghukumi orang kafir itu tidak sembarang. Ya, baru ketemu langsung kafir, baru ketemu langsung kafir. Dan perlu diingat di sini, kita tidak mengkafirkan Islam jamaah. Kita tidak mengkafirkan mereka. Cuman mereka ini adalah orang yang sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengkafirkan, ya, mengkafirkan itu butuh hukum-hukum tersendiri yang harus terpenuhi pada orang-orang apabila ingin dihukumkan kepadanya. Ingin dihukumkan kepadanya. Baik. Kemudian di antara pemikiran sesat mereka yang bercabang dari situ, mereka mengklaim bahwa anggota mereka sajalah yang masuk surga. Jadi yang masuk surga itu cuma anggota mereka saja. Selain dari mereka tidak masuk surga, masuk neraka. Ya. Artinya apa saja yang dilakukan, ibadah apa saja yang kita lakukan, kalau kita tidak masuk anggota mereka, sudah, ibadah kita tidak ada artinya. Ibadah kita tidak bermanfaat, percuma kita sholat menurut mereka. Ini keyakinan mereka, persis dengan pernyataannya orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, kan begitu, dalam Al-Quran kan dikatakan, apa waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara saja. Maka Allah menantang mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur? Jadi perkataan mereka ini tidak ada masuk surga kecuali kelompok mereka. Tidak ada bedanya dengan perkataan orang Yahudi mengatakan tidak ada masuk surga kecuali orang Yahudi saja. Tidak ada bedanya dengan orang Nasrani mengatakan tidak ada masuk surga kecuali Nasrani saja. Iya, kan begitu. Jadi ucapan mereka ini yang mengatakan bahwasanya tidak ada masuk surga kecuali agama mereka, kecuali jemaah mereka, ini adalah pemikiran yang sangat besar. Kalau dalam syariat Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi di zaman Nabi Musa, ketika mereka masih berada di bawah syariat Nabi Musa,
masih di bawah syariat Nabi Musa dan mereka beriman kepada Nabi Musa, ya, insyaallah taala mereka akan masuk surga. Ya. Itu kalau berada di syariat Nabi Musa, bukan Yahudi sekarang, agama Yahudi yang sudah dirubah dan itu. Dan demikian pula Nasrani, kalau mereka di syariat, di bawah syariat Nabi Isa waktu itu, maka mereka juga mendapat jaminan itu sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya. Dan demikian pula orang beriman, itu umat Islam. Jadi klaim masuk surga bahwa dia saja, kelompoknya saja masuk surga, ini mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kami saja masuk surga. Yang lainnya walaupun bikin apa, walaupun dia punya nabi, semuanya masuk neraka. Ya, sampai Nabi Isa oleh orang Yahudi dianggap tukang sihir, dianggap ini dan seterusnya. Sama persis dengan mirip dengan orang-orang Islam jamaah. Iya. Kemudian lahir lagi dari pemikiran mereka ini kesesatan yang lain. Tidak boleh solat di belakang kaum muslimin. Jadi tidak boleh solat di belakang orang-orang yang bukan jamaah. Ya. Orang-orang yang bukan jamaah. Ini diceritakan di sini beberapa kisah. Seperti mereka mengundang Buya Hamka. Pernah mereka undang Buya Hamka. Ya. Ketua MUI waktu itu diundang. Ya, mereka diundang, setelah itu mereka sholat di belakangnya. Begitu dia pulang, mereka ulangi lagi sholatnya. Mereka ulangi lagi sholatnya. Sebab mereka anggap sholatnya tidak syah kalau tidak di belakang orang yang ikut pada jemaah. Ya. Dan ini juga adalah pemikiran yang sesat. Lahirnya karena itu. Ya, sholat di belakang seorang muslim, muslimnya sepanjang dia masih Islam, walaupun dia berbuat jelek, ada berbuat baiknya, ada berbuat jeleknya, salat di belakangnya tetap syah. Rasulullah SAW berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan mereka juga mengaku katanya pakai Bukhari Muslim. Sekarang ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kalian memang pakai hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ditanya tentang para pemimpin yang mengakhirkan salat. Ya. Kata beliau, "Sallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian bersama mereka. Kalau mereka benar dalam salatnya, pahalanya untuk kalian dan pahalanya juga untuk mereka. Dan kalau mereka salah dalam salatnya, pahalanya untuk kalian, salahnya ditanggung oleh mereka. Itu tuntunan dalam syariat, bukan disuruh tinggalkan masjid. Tidak boleh hadir salat berjamaah. Ya. Dan seperti itu dalam syariat Islam. Kaum muslimin diwajibkan untuk hadir salat berjamaah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah mereka dan untuk menjaga persatuan mereka, dan senantiasa mereka ketemu di masjid, silaturahmi dan seterusnya. Ini faedah dari salat berjamaah tersebut. Ya. Jadi faedah ini yang terus-menerus dijaga. Karena itu Nabi melarang jangan sampai ada orang-orang yang tidak hadir salat jamaah, dan beliau mengancam akan dibakar rumah-rumahnya kalau tidak hadir salat berjamaah. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang sesatnya pemikiran ini, yang tidak mau hadir salat di belakang selain jamaah. Kemudian juga mereka menganggap salat Jumat itu tidak boleh kecuali di belakang imam dari jemaah mereka. Dan mereka juga berkhutbah dengan bahasa Arab. Harus khutbahnya pakai bahasa Arab. Jadi kalau saya bahasa Arab, mereka tidak anggap syah salatnya. Ini juga kesalahan yang lain. Dan menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan menunjukkan dangkalnya mereka, dangkalnya orang-orang Islam jamaah dalam memahami agama. Sebab khutbah itu asalnya untuk mengingatkan kepada Allah. Kalau di negeri Arab dia pakai bahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Indonesia. Negeri Arab tidak bisa ceramah pakai bahasa Indonesia, ya. Kan begitu. Tapi di negeri Indonesia, mereka semua orang-orang yang berbahasa Indonesia dibicarai pakai bahasa Arab, mereka tidak paham. Padahal khutbah itu untuk zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Dan Nabi diutus dengan lisan kaumnya, supaya menyampaikan dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, supaya menjelaskan kepada kaumnya apa-apa yang merupakan perkara agama. Kan begitu. Kalau mereka tidak mendengarkan dengan bahasa Indonesia, maka mereka tidak akan paham. Karena itu mensyaratkan harus dengan bahasa Arab. Ini hanya muncul, pemikiran ini hanya muncul dari orang-orang yang tidak paham agama. Dari orang-orang yang tidak paham agama. Ya. Baik. Kemudian di antara kesesatan mereka yang lain lagi, ya. Mereka juga dibangun di atas pemikiran ini, bahwa harus di atas jamaahnya saja. Tidak syah kalau ada orang nikah tidak dibawa, tidak dalam jemaahnya. Ya. Kalau misalnya ada orang melakukan pernikahan di KUA, tidak syah nikahnya, harus dibawa jemaahnya. Coba. Ya. Kalau dia nikah selain dengan orang di luar jemaahnya, nikahnya tidak syah, dianggap zina. Dan pasangannya dianggap melakukan hubungan dengan babi, monyet atau yang semisal ini. Ya.
Karena itulah orang-orang, banyak kejadian di sini disebutkan bagaimana rumah tangga berantakan, ya. Gara-gara istrinya dia tinggal, dia pergi kerja begitu, dia biarkan istrinya mengaji, itu sama Islam jamaah. Akhirnya istrinya sudah beat, datang suaminya pulang, tiba-tiba dikagetkan istrinya minta cerai. Sebab saya sekarang tak boleh lagi hubungan dengan kamu. Kamu ini tidak masuk anggota kami, kamu najis dan kamu bertibabi dan seterusnya. Akhirnya sudah banyak kisah di sini, ya, beberapa keluarga yang sudah cerai karena itu. Ini yang terdeteksi di sini. Dan mungkin yang tidak terdeteksi itu masih banyak lagi, puluhan yang lain. Karena pemikiran yang seperti ini, akhirnya terjadi kerusakan. Kasihan anak-anak istrinya, anak-anaknya yang tadinya baik, kemudian rusak pemikiran seperti ini, akhirnya rusak rumah tangganya. Dan banyak sekali yang seperti ini kejadiannya. Dan ini juga tidak benar. Akad nikah itu harus dibawa pemerintah, harus dibawa wali. Kata Nabi SAW, la nikah illa biwali atau syahidain adil. Wa man lam yakun wali lahu wali fasultan waliyun man la waliyalah. Kata beliau, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali. Dan dua saksi. Siapa yang tidak punya wali, maka pemerintah adalah wali. Yang dijadikan wali adalah pemerintah. Kalau orang-orang Islam jamaah, anaknya misalnya ikut, orang tuanya tidak ikut, anaknya boleh dibawa lari. Dan boleh dinikahkan sendiri sama mereka, sama pimpinannya. Ini nikah yang seperti nikahnya nikah haram. Dan kalau dia melakukan hubungannya hubungan zina menurut syariat Islam. Tapi menurut mereka itu nikahnya sudah sangat sah. Nikahnya sudah sangat syah. Ini termasuk kesesatan yang nyata. Kemudian di antara kesesatan mereka yang dibangun di atas ini, seluruh orang-orang yang di luar jamaahnya adalah orang-orang yang najis. Orang-orang yang najis sebagaimana yang saya uraikan tadi. Kemudian kesesatan yang lain juga tentang masalah mengeluarkan zakat. Zakat itu wajib dibayar kepada pimpinannya. Wajib dibayar kepada pimpinannya. Jangan diserahkan kepada yang lain. Kemudian zakat yang dibayar 10%. 10% yang dibayar zakatnya. Kalau ada yang jual rumahnya, hasil jualnya harus dikeluarkan 10% untuk pimpinannya. Untuk pimpinannya. Kalau ada orang yang bekerja, hasil kerjanya 10% harus diserahkan kepada pimpinannya. Karena itu mereka kaya raya memang. Mendapatkan pendekatan ke pokok dan banyak uang. Memang seperti itu. Sebab mereka punya prinsip seperti itu. Uang-uang dari jemaahnya memang betul-betul melimpah ruah masuk kepada mereka. Sehingga mereka dengan sangat mudahnya dibakar mesinnya sini, bangun lagi sana, dibakar mesin sini, bangun lagi sana. Mudah mereka melakukan seperti itu. Dan gedung-gedung mereka bertingkat tinggi. Sebab mereka dalam keadaan seperti itu. Punya prinsip seperti ini. Dalam keyakinannya. Dan ini menyelisihi syariat Islam. Menyelisihi syariat Islam. Yang pertama zakat itu, di dalam syariat, kalau kita membuka surah At-Taubah ayat 60, zakat itu diserahkan kepada 8 orang. Orang fakir, yang pertama, orang kedua orang miskin, yang ketiga para amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima itu membebaskan budak, yang keenam orang-orang mempunyai hutang, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan musafir. Tidak ada amir disebut di sini, tidak ada pemimpin. Dan Nabi tidak pernah mengambil zakat. Rasulullah tidak pernah makan dari harta zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Islam jamaah semua zakatnya diserahkan kepada pimpinan. Tidak ada penyerahan yang lain kecuali sama pimpinan saja. Ini berarti menunjukkan bahawa memang jemaah ini dibikin untuk kepentingan pribadi, khusus untuk kepentingan pribadi, untuk menggali harta supaya dia bisa lebih kaya dan seterusnya. Dan memang itu yang terjadi. Dia punya harta yang sangat banyak, semuanya di aktenya semua di atas nama dia semuanya pada banyak tempat. Dan ia mempunyai istri yang sangat banyak. Istrinya 4, dan yang keempatnya ganti-ganti. Dan diganti terus. Demikian dan seterusnya. Demikian pula harta mereka ini 10% yang dipotong. Ini menyelisih syariat. Kalau zakat harta yang dipotong itu 2,5 saja. Itu pun setiap tahun. Kalau zakat pertanian, ya dilihat kadang 5%, kadang 20%. Apa kadang 5% yang dipotong dan kadang 10%. Tapi mereka 10% terus tetap. Sudah harga tetap ini. Dan ini juga termasuk kesesatan yang lain. Kemudian kesesatan mereka yang lain, yaitu metode mangkul. Metode pakai mangkul. Ini istilah mangkul ini, istilah mereka mangkul musnad muttaqin. Artinya bagaimana? Mereka mengambil ilmu itu harus dari gurunya. Harus dari gurunya. Gurunya ini punya silsilah bersambung katanya sampai kepada Nabi. Jadi mengambil dari gurunya sampai kepada Nabi. Katanya begitu.
Ini kita bilang katanya, sebab memang tidak terbukti. Ya. Tidak terbukti. Kita lihat ya, kalimat mangkul ini dari sisi ilmu hadis. Dalam definisi, itu ada namanya definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Ya. Mangkul secara bahasa artinya menukil, memindah. Itu mangkul secara bahasa. Secara istilah, tidak ada seorang pun dari ahli hadis yang pakai istilah mangkul. Kalau memang dia pernah belajar ilmu hadis, mana itu dalam buku hadis pakai istilah mangkul? Ya. Mana dalam ilmu hadis yang memakai istilah mangkul? Ya. Mereka silakan buka-buka buku dan kita beri waktu 100 tahun, kalau cukup 100 tahun, 1000 tahun, silakan mencari dalam buku-buku hadis tentang istilah mangkul. Ini dari sisi istilah, bukan dari sisi bahasa. Tidak dipakai oleh para ulama istilah mangkul. Kemudian musnad, muttasil. Ini kalimat musnad punya makna tersendiri. Muttasil punya makna tersendiri. Kalau sudah dibilang musnad, itu muttasil dulu masuk. Tapi karena berhubung tidak paham ilmu hadis, hanya mengaku saja punya ilmu hadis, akhirnya jatuh dalam keadaan yang seperti ini. Ya. Jadi mereka pakai istilah mangkul ini mempunyai misi tersendiri. Misinya mangkul ini jadikan sebagai alat untuk memasukkan racun-racunnya kepada anggotanya. Sebab dengan istilah mangkul ini anggotanya tidak boleh belajar kecuali tidak boleh belajar kepada selain dia. Kan begitu. Jadi anggotanya harus belajar sama dia saja. Anggotanya harus belajar sama dia saja. Selain dia tidak boleh belajar. Nah begitulah. Kalau selain dia, orang yang di luar kadang lebih tahu dari bosnya, akhirnya mereka tidak bisa dapatkan ilmu. Ya, terkungkullah dia di dalam pimpinannya beri masukan, langsung diterima, langsung ditelan. Akhirnya bisa-bisa racun-racun terus bercokol pada mereka dengan istilah mangkul ini. Sebab mereka menganggap tidak syah ambil ilmu di luar jemaah mereka. Di luar jemaah mereka. Kalau kita lihat pimpinan mereka, tokoh mereka, mana keilmuannya? Ya. Kita diperiksa mana keilmuannya? Ya, sampai mana batas keilmuannya? Kalau ingin menganggap bahwa dia punya ilmu hadis, ya mana sanad-sanadnya? Dia bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana silsilah rawinya yang menyambungkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian buku apa yang dia pernah baca? Buku apa yang pernah dia baca dari buku-buku hadis tersebut? Ya. Kemudian bagaimana cara pengambilannya? Apakah dengan cara ijazah atau cara ijadah atau cara mukatabah atau dengan cara munawalah? Cara apa yang dia pakai dalam istilah pengambilan hadis? Ini saja istilah-istilahnya, mungkin mereka tidak paham. Ya, istilah-istilah yang seperti itu. Yang saya inginkan di sini hanya sekedar menunjukkan bahwa ini adalah pemahaman yang mereka pakai untuk mengungkap anggotanya supaya jangan keluar mengambil pengetahuan pada selain mereka. Ya. Jadi doktrin seperti itu. Ya. Makanya mereka juga dibangun di atas hal ini. Ya. Setelah nampaknya kesesatan mereka ini dan nyata sekali di kalangan orang-orang, ya, keluarlah keputusan-keputusan, ya, dari pemerintahan kita seperti keputusan dari Jaksa Agung, ya, Indonesia pada tahun ya, keputusan Jaksa Agung pada tahun 1971. Jaksa Agung Indonesia melarang Islam Jamaah dan nama-nama yang sejenisnya. Ya, yang nama-nama sejenisnya. Jadi beliau di dalam keputusan dilarang Islam Jamaah, Lengkari dan nama-nama yang sejenisnya. Termasuk yang sejenisnya sekarang ini LDI. Tapi ini nama mereka yang paling terakhir. Ya, setelah diganti, ketahuan Islam Jamaah dibubarkan, ganti Lengkari. Ya, ketahuan Lengkari ini sama Islam Jamaah, ganti lagi LDI. Ya, demikian seterusnya. Mereka bercokol dan pandai mereka berlindung di bawah orang-orang tertentu supaya dari sisi urusan pemerintahan mereka masih tetap dianggap resmi. Ya, urusan pemerintahan tetap dianggap resmi. Itu yang mereka lakukan sekarang ini. Ya, jadi setelah nampak di kalangan kaum muslimin sesatnya Islam Jamaah dan sangat jelas sekali sesatnya. Ya, setiap kali kaum muslimin ketemu dengan mereka, ada kaum muslim masuk ke masjidnya, langsung dipel bekas masjid, dimanapun dia sholat dibersihkan. Dan ini banyak terjadi di tempat kita di ujung pandang ini. Tapi contoh di dekat rumah itu ada masjid Sambung Jawa. Ya, seperti itu keadaannya. Masyarakat mengeluh setiap kali masuk sholat, ya, tempat duduknya dipel, kembali dipel dan seterusnya. Akhirnya Pak Lurahnya buktikan, Pak Lurahnya masuk sholat, sengaja sholat di situ. Sholatnya pindah-pindah. Setiap pindah Pak Lurah dipel terus tempatnya.
Nah, akhirnya masyarakat sangat resah dan mereka pun akhirnya kasihan. Masjid yang merupakan rumah Allah yang harusnya diperbaiki, akhirnya oleh masyarakat mereka pun beringat, kemudian masjidnya dirusak. Bukan cuma di sini saja, di Sulawesi Tenggara, pernah di Kendari, kemudian di Bogor, ya, di Tegal, di Jawa, ya, dan di banyak tempat sudah banyak terjadi seperti itu. Ya. Dan ini ada perkara yang nyata. Jadi nyata di tangan masyarakat dan sudah tercemar sekali nama LDII, maka sekarang mereka pakai siasat. Ya. Supaya tidak nampak pemikiran mereka, mereka mempunyai keyakinan taqiyah. Ya. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu, ya, itu artinya dia boleh berdusta, menyembunyikan pemikiran sebenarnya. Itu taqiyah. Jadi kalau ditanya sama orang, benar enggak kamu menganggap selain dari jemaah munajis? Oh, dia jawab enggak benar itu. Begitu pengakuannya depan orang, tapi hakikatnya enggak begitu. Sebab mereka menghalalkan memang dusta, boleh dusta. Yang penting kita aman. Ya. Yang jelas boleh dusta untuk supaya aman. Coba tanya, benar enggak pimpinanmu ini? Dia bisa dusta? Enggak benar itu. Salah itu, enggak begitu. Ya. Nah, ini bahayanya. Ya. Bahaya mereka ini tidak bisa ditebak karena mereka punya keyakinan seperti ini, membolehkan dusta, dan juga mereka licik, ya, di dalam berdialog juga licik. Ya, mereka punya kaidah, ya, dalam dialog, katanya dorogan maju, ya, coba mundur. Ya, istilahnya kalau tubuhnya yang dihadapi itu bagaikan kayu bambu yang berduri dan kuat, ya kita mundur. Maksudnya kalau lawan dialognya kuat, ya dia kira lawan dialognya orang hebat nih, langsung pergi dia mundur. Begitu. Tapi kalau lawannya dianggap mudah, dianggap kerbau oleh mereka, ya kita duduk, layan kerbau-kerbau ini. Ya begitu istilah mereka. Tapi kalau lawannya kuat, mereka mundur. Ya, mereka mundur. Ini yang mereka lakukan, dan ini termasuk kelicikan-kelicikan mereka yang sudah banyak terjadi. Baik. Dan apa namanya, juga di antara ya, mungkin saya kira ini dulu untuk beberapa permasalahan. Dan saya sarankan kepada setiap jemaah untuk memiliki kitab ini sebagai bahan bacaan. Dan kitab ini sudah 8 kali dicetak, ya, dan banyak dijual di toko-toko buku. Ya, judulnya Bahaya Islam Jamaah Lentari LDII. Ya. Dengan terang-terangan, dan ada rekomendasi dari MUI pusat, ya, kemudian rekomendasi dari lembaga-lembaga resmi di pemerintahan yang merekomendasi kitab ini. Jadi saya persilahkan untuk membaca dari melihat banyak bagaimana pokoknya dan keyakinan jemaah ini. Saya silahkan membaca. Mungkin waktu membatasi kita, dan sebagai akhir dari pertemuan ini saya menasihatkan kepada semua pihak, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, supaya kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk menjaga, jangan sampai ada racun-racun yang bisa meracuni kaum muslimin. Dan saudara-saudara kita yang pernah terjebak dan pernah ditipu oleh Islam Jamaah, kita nasihati supaya bertobat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Sungguhnya seorang itu kalau menerima kebenaran, itu adalah kebesaran dan kemuliaan untuknya. Ketimbang ia merasa bersombong, maka siksaan api neraka lebih berat dan kita tidak bisa bersabar di atas siksaan tersebut. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya melindungi pemikiran sesat, melindungi sesuatu yang sesat di dalam tubuh kaum muslimin, ini bahayanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW mengancam dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Wa man awa muhadditha," siapa yang melindungi pelaku bid'ah, orang yang bikin perkara baru dalam agama, atau dia sendiri menganut perkara baru dalam agama, maka kata Nabi, "Fa'alaika la'natullah," dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaika, dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfan wala adla, tidak akan diterima darinya sedikit pun. Dan Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar," dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga
kalian disentuh oleh api neraka. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih, dan acara tabligh akbar ini semuanya hanya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan tetap menjaga persatuan dan kecintaan kita sesama kaum muslimin. Kemudian apa-apa yang bentuknya, sifatnya harus dirubah dengan tangan, harus dirubah dengan fisik, itu kita serahkan kepada pemerintahan kita. Adapun kita kaum muslimin, hendaknya kita merubahnya dengan lisan. Kita nasihati saudara-saudara kita yang tergelincir, kita nasihati dengan lisan, dengan baik, dengan hujjah, dengan argumen, supaya meninggalkannya. Adapun masalah merubah, yang kemudian merusak dan seterusnya, itu urusannya kembali kepada pemerintahan supaya tertib segala sesuatu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.